Salam, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar lagi firman Tuhan. Dan tentunya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar firman-Mu. Jamah kami, urapi kami Tuhan, sehingga setiap firman yang kami pelajari saat ini Tuhan melekat dalam hati kami, dan kami juga belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali belajar di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima dan keenam. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu pengharapan dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kalau kita melihat Mazmur 126 ini adalah sebuah lagu, ya. Lagu ayat 5 dan 6. Bapak Ibu masih ingat kan? Wah, puji Tuhan kalau masih ingat, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini demikian firman Tuhan ayat 5 dan ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau kita mendengar kata menabur, ya, tentu itu dilakukan suatu pekerjaan, ya, bukan dengan duduk, tetapi dengan suatu aktivitas. Berarti menabur ini adalah suatu tindakan, ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ya. Kita mau lihat sejenak di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13, mulai ayat 13 Bapak Ibu, ya. Dengan perikop di sini Elia dan janda Sarfat. Saya percaya Bapak Ibu pasti tahu jalan ceritanya, ya. Bagaimana Elia ini datang ke rumah janda Sarfat, dia minta kue. Padahal janda Sarfat ini bukan orang kaya. Dia hidup dengan salah satu anaknya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan. Di sini dikatakan itu ayat yang ke-16 Bapak Ibu, ya. Ayat yang ke-10 di sini dikatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya. Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Maksudnya Elia, ya, berkata kepada janda itu, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab Bapak Ibu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Nah, ayat 12. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sepertinya kan yang diminta Elia ini gak masuk akal, ya, tetapi itulah iman, itulah ketaatan atas janda Sarfat itu. Dalam kesusahannya dia mau taat, dia beriman, apa yang diucapkan oleh Elia itu akan terjadi. Kalau dia membuatkan roti bundar kepada Elia, Elia mengatakan, setelah kamu membuat, baru kamu dan anakmu. Dia buatkan. Di akhir firman Tuhan mengatakan,
buli-bulinya penuh dan dia tidak kekurangan. Di dalam kesusahan kita, di dalam apapun yang namanya kesedihan kita butuh ketaatan terhadap firman Tuhan. Kita butuh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu tidak pernah tidak tergenapi. Pasti ya dan amin. Kita mau pegang Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, belajar. Saya juga banyak belajar dari kesetiaan, dari keseriusan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menanggapi firman. Ya. Yang keenam, demikian. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya. Ayat yang keenam mencerminkan suatu kemenangan di dalam dia menabur dengan mencucurkan air mata. Selanjutnya dia memperoleh kemenangan, memperoleh sukacita. Ya. Orang menabur dengan roh, maka dia akan mendapat hidup yang kekal. Hidup yang suatu sukacita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya juga menyadari dan percaya setiap kehidupan kita punya masa-masa yang tidak baik, tetapi kita harus lewati, kita harus jalani. Masa-masa susah yang mungkin orang lain tidak tahu, tidak mengerti, mungkin juga tidak mau tahu. Tapi kita mau percaya firman Tuhan, kita mau percaya atas kedaulatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang kita lakukan adalah taat. Yang kita lakukan tetap beriman kepada janjinya, yaitu firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai, tidak dalam ucapannya itu. Pasti Tuhan akan lakukan dan Tuhan akan jawab. Amin Bapak Ibu. Tetap percaya, saya belajar dari Bapak Ibu. Di dalam menunggu segala sesuatunya, kuasa mujizat sampai Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, berikan hati yang taat kepada Engkau, taat akan firman-Mu. Berikan kami iman meskipun sebesar biji sesawi, tetapi iman itu adalah iman yang hidup Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami lewati ada banyak tetesan air mata, dan kami percaya Engkau menampung di dalam kirbat-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya kami akan membawa pulang berkas-berkas itu dengan sorak-sorai seperti janji firman-Mu. Dan saat ini kami mau imani Tuhan. Jikalau hari ini kami banyak meneteskan air mata dan kami percaya semua itu Engkau tampung dalam kirbat-Mu, dan kami akan memperoleh sukacita yang daripada Tuhan, yang dunia tidak pernah bisa berikan kepada kami. Terima kasih, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk mempercayai firman-Mu Tuhan. Ampuni kami terlebih dahulu, supaya dengan pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, hidup kami bisa dipulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin.